Iya, saya sampai hari ini belum bisa menemukan kata kualat itu dari bahasa apa. Selain bahwa itu adalah khasanah bahasa Jawa ya. Kualat itu orang mendapatkan balasan dari keburukan yang dia lakukan nanti kan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Islam kan iqab, itu iqab. Makanya ada wiridan ya sadidal iqab tuh, wahai yang maha membalas atau memberikan balasan gitu. Nah, kata kualat ini sangat populer di masyarakat terutama tradisional ya. Dan sekarang orang sudah makin lama makin tidak takut pada kualat gitu ya. Tapi kalau kita breakdown secara logis dan asal usul dan sebab akibatnya kan sangat gampang. Allah kan di pertanyaan sebelumnya tadi kan sudah mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi setiap manusia melakukan kebaikan dia akan menemukan atau melihat balasan Allah kebaikan juga, bahkan dijanjikan berlipat-lipat. Dan barang siapa melakukan keburukan sezarah sedebu sekecil apapun dia akan menemukan atau melihat balasan Allah berupa keburukan juga. Itu kan kualat namanya. Nah sekarang manusia itu bisa malati apa tidak, itu kan logikanya ya tergantung kedekatan dia kepada Allah. Kalau dia sama Allah itu bertauhid, akhirnya nyawiji, ajar-ajar sama Allah, maka hukum Allah juga otomatis akan berlaku pada dia. Wa ya'mal mithqala dzarratin tadi itu kan berlaku pada dia itu. Tetapi kan sekarang kita banyak membuktikan banyak orang berbuat buruk tidak kualat, gitu kan kita menemukan itu. Saya ingin mengatakan ya bukan tidak kualat. Mungkin belum saja dan Anda juga tidak bisa menyelidiki dia kualat apa tidak gitu. Kalau saya sangat yakin saya itu banyak difitnah di medsos, saya dibully di medsos, ya. Netizen banyak yang benci saya. Terus bahkan saya itu tidak pernah bikin tayangan dipotong-potong, diedit, dijadikan tayangan saya. Itu kan dzarratin syarron ya, syarra yarah gitu kan. Jadi saya juga mengalami seperti itu. Terus kadang-kadang saya bertanya, kualat ora ya bocah ya. Anak-anak yang bikin sop buntut dari saya, tayangan saya, video saya dipotong-potong, dikarang-karang sendiri konteksnya dan seterusnya gitu ya. Itu kualat apa tidak? Saya bilang pasti kualat. Apa sebabnya? Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, pasti kualat. Meskipun saya tidak bisa menyelidiki bentuk kualatnya bagaimana, kapan terjadi, berupa apa saya tidak tahu. Tapi pasti itu kualat karena itu rumusnya Allah kok. Kalau rumus saya mungkin saya tidak bisa jamin, tapi kalau rumus itu hukumnya Allah kok. Pasti kualat. Nah, tetapi Anda juga jangan terseret untuk menikmati orang kualat. Berarti Anda senang dengan penderitaan manusia lain. Seharusnya kan kita tidak tega kepada. Saya sih melihat dan mengalami dalam hidup saya dengan keluarga saya di Jombang banyak orang kualat yang akhirnya kita tidak tega. Ono sing khusus sing brodol pas mati, ono sing sepanjang hidup terpaksa pakai kursi roda, ada yang gini, macam-macam lah bentuk kualatnya itu ya. Gitu, terutama kepada orang tua saya dan ibu saya gitu ya. Tapi kan saya lama-lama kan ibu saya memberi peringatan kepada saya. Nun wis gak usah. Jadi dulu ibu saya itu memberi wirid-wirid kepada saya yang membuat orang kualat kalau melakukan keburukan kepada saya. Terus ibu saya memberi peringatan tidak usah dibaca itu wirid. Kasihan sama mereka. Jadi ibu saya itu azizun alaihi ma'anitum. Ibu saya itu menerapkan akhlaknya Rasulullah yang tidak tega kepada orang menderita. Jadi Anda tanya mengenai kualat tadi, mengenai manusia malat tadi itu dengan semangat apa? Dengan semangat ingin menyelamatkan kehidupan atau ingin menikmati orang kualat? Kalau Anda ingin punya kepuasan dan modar gue ya, mampus lu ya, kapok tagak kan ya gitu ya, jongor kon, nek cara Jombang jongor kon ya gitu ya. Kalau kita itu bernafsu untuk menikmati orang kualat, menikmati orang mendapat kecelakaan dari gara-gara menyakiti kita, itu kan juga tidak benar juga gitu loh. Kita tetap harus penuh kasih sayang kepada makhluk Allah semuanya. Makanya sifat Rasulullah yang utama menurut Allah adalah azizun alaihi ma'anitum. Ya, hatinya berat kalau melihat penderitaan orang lain. Terus harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan kepada sesama orang yang bertuhan yang mempercayai Allah itu dia hatinya penuh iba dan kasih sayang kan itu. Raufur rahim kan itu. Jadi kalau bisa tetap kita terapkan itu. Jadi kita itu
kita kualat itu tidak dengan semangat ingin melihat dia menderita. Ya. Minimum dengan semangat bahwa Allah itu punya hukum loh. Allah itu punya sebab akibat loh, punya rumus loh. Punya keadilan. Punya keadilan loh ya gitu ya. Ya sadidal iqab, ya sadidal iqab ya. Allah yang maha dahsyat ketika membalas seseorang gitu ya. Itu bukan dalam rangka kita menikmati orang menderita. Itu tidak bagus juga tuh, tidak bagus juga tuh loh. Jadi kalau bisa kita kasihan sama mereka. Makanya saya kan selama berpuluh-puluh tahun isinya jane mesake uang loh. Orang memfitnah saya luar biasa 50 tahun namanya. Dan ada yang kemudian meralat dan insaf dan sumeleh lagi setelah 50 tahun gitu ya. Butuh 50 tahun loh untuk tidak memfitnah saya. Bayangkan lemahnya manusia itu. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang langsung bisa sembuh juga ada. Tapi ada yang 50 tahun baru sumeleh. Baru pasrah, baru objektif, baru adil kepada saya ada. Dan itu saya tidak menikmati keburukan dia, tidak menikmati kesengsaraan hidup dia gitu ya. Enggak, saya tidak menikmati. Tapi saya menghayati bahwa Allah itu maha adil. Jadi saya juga tidak berani melakukan hal yang seperti dia lakukan kepada saya dan gitu. Jadi sekali lagi bagaimana caranya supaya bisa menjadi manusia malati? Ya menurut saya semakin engkau dekat kepada Allah, maka hukum Allah juga akan semakin berlaku pada hidupmu, kan begitu. Masalahnya adalah berlakunya itu kapan, bentuknya apa, gitu, kadarnya seberapa kita tidak tahu. Dan itu bagian dari iman kita kepada Allah. Jangan Allah suruh beriman kepada kita, terus kita yang menentukan kualite cuklek sikile gegere, moka apa gurune, apa ilate kebatek, apa ndase pecah, apa ndak usah gitu. Itu bagian dari iman kita dan kasih sayang iman kita kepada Allah dan kasih sayang kita kepada sama manusia. Kita tidak ngarani kalau bahasa Jawa. Kita tidak menentukan bentuk kualat itu. Pokoknya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pokoknya kita nikmati bahwa Allah itu mencukupi semua itu. Seluruh masalah, seluruh urusan, seluruh kemarahan kita, seluruh sakit hati kita itu diurusi oleh Allah. Cukup Allah yang mengurusi saya dan Allah yang mewakili saya. Jadi saya tidak perlu tandang sendirian, tidak perlu nyerbu orang, tidak perlu bunuh orang, tidak perlu membakar rumah orang, tidak perlu ngebom, tidak perlu macam-macam. Karena hasbunallah. Karena yang mewakili saya Allah. Allah itu wakil saya, bayangkan hebatnya saya. Hebatnya kita semua. Allah itu menyebut dirinya itu wakil kita semua, wakil dari urusan kita semua. Terus kemudian Allah menolong. Maula, dia yang mengayomi kita. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah menolong kita, jangan khawatir. Kalau kita ragu-ragu terhadap pertolongan Allah ya wajar kalau orang tidak kualat oleh kita sendiri ragu-ragu kepada pengayoman Allah kan gitu. Jadi kalau menurut saya yang kita konsentrasikan Mas Helmi bukan mengamati dan ngindik atau ngincer atau meneliti orang kualat apa tidak. Yang kita konsentrasikan adalah bahwa Allah itu mengayomi saya, Allah itu mencukupi saya, Allah itu mewakili saya kan gitu. Itu yang nomor satu.